Salam seluruh pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku bernaung di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mau mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan menyampaikan sesuatu yang memang menurut saya sih ayat ini luar biasa. Karena apa? Sesudah melewati kesulitan, Tuhan memberikan kelegaan. Haleluya. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang ajaib yang sebentar akan kami renungkan. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah hati para pemirsa, supaya mampu mengaplikasikan firman Tuhan ini untuk kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian 26, Kejadian pasal 26, ayatnya yang ke-22. Kejadian 26, ayat 22. Demikian kata firman Tuhan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Dalam seluruh pasal 26 ini tersingkaplah bahwa kekuatan iblis itu hanya 3 kali. Mari kita belajar juga dari ketika umat Tuhan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tongkat menjadi ular, tongkat Musa menjadi ular, dapat ditiru oleh dukun Mesir. Air menjadi darah dapat ditiru oleh dukun Mesir. Katak atau kodok bisa ditiru oleh dukun Mesir. Kemudian nyamuk, itulah ketiga. Nyamuk tidak bisa ditiru oleh dukun Mesir. Sampai kepada yang terakhir, 10 tulah itu tidak bisa ditiru. Itu menunjukkan bahwa
kuasa iblis itu terbatas. Dari mana kita tahu dia terbatas? Mari kita baca bersama-sama kitab Wahyu pasalnya yang ke-12. Wahyu 12. Ini sangat penting untuk kita, tolong ingat, dicatat baik-baik. Wahyu 12 ayatnya yang ke-7 ya. Ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Itu bagian ayat di atas sudah disebutkan bahwa dia menyeret menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Ya. Menyeret sepertiga dari bintang-bintang. Bintang-bintang itu apa? Malaikat-malaikat. Jadi kuasanya memang, kekuatannya adalah 30%. Mari kita kembali tadi kepada Kejadian 26 ayat 22. Kejadian 26 ayat 22. Kalau sudah baca ayat di atas, sumur Abraham ditutup oleh musuh-musuh. Sumur itu digunakan, ingat saudara sekalian, di Timur Tengah itu peran sumur untuk para peternak amat sangat penting. Sedemikian rupa penting. Saudara masih ingat cerita dari Musa ketika dia mengungsi, dia ketemu dengan anak-anak Imam Jitro itu yang sedang mengambil air dari sumur untuk ternak mereka. Kemudian ketika Yakub juga mengungsi ke pamannya Laban di Haran, dia juga bertemu dengan anak-anak Laban itu yang sedang mengambil air dari sumur untuk ternak mereka. Begitu penting. Jadi tadi saya sudah katakan, sumur itu yang dimiliki oleh Ishak, digali oleh dulu Abraham, ditutup oleh musuh. Satu, gali sumur lagi, bertengkar dengan di sana. Jelas-jelas karyawan dari Ishak yang menggalinya diakui mereka sebagai sumur mereka. Ketiga, bertengkar lagi mereka di sana. Tetapi yang keempat, haleluya, itulah ayat ini tadi. Katanya, sekali lagi saya ulangi, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, ya kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saudara sekalian, pemirsa sekalian, kalau saudara berobat ke dukun dan langsung sembuh, tokcer kata orang, jangan kemudian saudara menganggap itu hanya tipu-tipu dukun. Benar, saudara benar-benar sembuh. Tapi ingat, kesembuhan dari iblis itu membawa saudara nanti mau balik lagi ke sana. Kemudian berobat lagi saudara kedua kali sana, sembuh juga. Berobat ketiga kali saudara ke sana, sudah mulai susah payah. Berobat saudara keempat kali sana, antara dua kemungkinan, sudah tambah parah atau mati. Itu firman Tuhan katakan demikian. Dari contoh-contoh tadi saya beritahu kepada saudara sekalian, itu yang terjadi. Jadi sekarang pesan firman Tuhan ialah jangan pernah menyerah menghadapi segala tantangan hidup ini, segala tipu daya iblis. Tetap lawan dia. Hiduplah dalam doa peperangan, hiduplah dalam doa puasa, mengatasi segala masalah.
Saya mengajar saudara sekalian supaya saudara terus tekun dan berpikirlah, punya cara berpikir, cara pandang sebagai pemenang. Jangan jadi pecundang. Dan nanti saudara lihat, 1 kali saudara bisa dilawan oleh iblis, 2 kali bisa dilawan oleh iblis, 3 kali bisa dilawan oleh iblis, ke-4 kali saudara pasti menjadi pemenang. Ingat di sini, akhirnya siapa? Ishak dan rombongannya sampai ke Rehobot. Di sana mereka tidak bertengkar lagi. Semua kuasa musuh sudah dikalahkan. Dan mari kita bertahan dalam kehidupan. Makin sulit keadaan, sebentar lagi saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ketika pemirsa kami sedang mengalami masalah persoalan, ingatkan kami bahwa kekuatan kuasa iblis itu terbatas dan dia tidak akan sanggup melawan anak-anak Tuhan sampai berkali-kali. Kami percaya sekarang Tuhan tanamkan di hati kami sebagai pemenang. Roh pemenang itu Tuhan ada dalam hati kami, sehingga kami dapat berjuang terus dalam hidup ini dan akhirnya sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.